Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangannya bisa membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri, yang telah memberikan kesempatannya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas atau rika dakwah kedua ini guna menambah wawasan dan pengetahuan saya terhadap retorika dakwah dan juga terhadap bidang yang saya tekuni saat ini. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Fika Agustri Muningsi dari semester 5 Studi Al-Hikmah. Ini menyampaikan sedikit atau sharing tentang berhayal. Jadi teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh menghayal sesuatu yang belum pernah kita miliki, atau mungkin kita sedang mencapai sesuatu tersebut tapi ya kita belum mencapainya, atau menghayal sesuatu yang orang lain punya tapi kita nggak punya, atau kelebihan-kelebihan yang orang lain miliki tapi kita nggak memiliki. Kemudian kita menghayal atau melakukan pikiran-pikiran yang ya aneh gitu. Seperti contoh, misalkan ada artis ataupun teman kita nih lagi upload di Instagram, lagi upload jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali, dan hal-hal yang belum pernah kita miliki. Kemudian kita kayak berandai-andai kayak, seandainya aku bisa kayak dia, mungkin aku akan gini, atau enggak, ya andainya aku ada di sana ya, pasti aku bisa upload foto di IG, atau aku bisa jalan-jalan, mungkin aku bisa lebih senang dalam hidup dan lain sebagainya. Dan sampai-sampai hal itu tuh atau pikiran-pikiran itu tuh membuat kita nggak hidup saat maksudnya kita tidak alive in the moment gitu. Jadi kita kayak berpikir aneh-aneh, kayak menghayal, kemudian kita malah bertambah futur, atau malah menambah tidak bersyukur terhadap apa yang kita punya, padahal apa yang kita punya ini ya udah cukup gitu. Nah teman-teman, dalam surat An-Nisa ayat 32 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasab. Walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebih dari sebagian kamu, karena bagi laki-laki mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan mendapatkan apa yang mereka usahakan, dan mohonlah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah teman-teman, di ayat tersebut Allah telah memberikan atau Allah telah melarang kepada kita untuk kita tidak beriri hati terhadap apa yang orang lain capai daripada kita. Karena iri hati itu, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sifatnya nanti dampaknya buruk gitu, baik buruk di masyarakat, di lingkungan, diri sendiri, bahkan diri sendiri, dan buruk di dalam hati gitu. Jadi membuat kita kayak jadi hati kita jadi rusak dan semuanya menjadi rusak gitu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan nikmat yang serupa, yang seperti orang lain dapatkan atau yang kita inginkan, ya hendaknya kita itu berikhtiar, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, dan itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, kita tuh lebih baik merencanakan sesuatu, karena daripada kita menghayal, dan menghayal itu kan bisa membuang tenaga, pikiran, otak, waktu, bahkan membuat kita tuh kayak jadi nggak sempat beribadah karena sering menghayalnya, kan nggak enak ya. Lebih baik kita merencanakan sesuatu dan
berpositif thinking untuk hal yang lebih baik ke depan. Seperti yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bikulli syai'in alima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah teman-teman, dalam surat ini itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, kita sebagai orang beriman, kita juga harus bertakwa kepada Allah. Nah, merencanakan sesuatu itu merupakan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bentuk takwa ini beda-beda ya macamnya. Ada yang berupa kasih sayang, membantu orang lain, memaafkan sesama makhluk, hubungan sama makhluk. Nah, itu memang bentuk takwa. Nah, di sini merencanakan sesuatu itu juga termasuk bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara tidak langsung, kalau kita nggak merencanakan sesuatu, berarti kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih kita harus merencanakan sesuatu? Ya, karena dalam merencanakan sesuatu itu, insya Allah kita akan meraih kesuksesan setengahnya. Setidaknya kita akan meraih setengah dari kesuksesan itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam ayat itu juga waltangdur. Nah, waltangdur ini artinya kan melihat ya. Tapi di sini itu melihat itu lebih detail, kayak mengamati, menganalisa. Nah, begitu juga dalam merencanakan sesuatu, Al-Quran menyuruh kita untuk menganalisa, mengamati terhadap apa yang kita rencanakan, apakah sesuai dengan kemampuan kita atau enggak. Seperti itu. Nah, baru setelah kita menganalisa, mengamati terhadap apa yang kita rencanakan, kemudian kita petakan. Tuh, cara itu baru setelah kita petakan, nah baru kita rencanakan dan kemudian kita kerjakan rencana itu. Nah, tapi sebagai orang beriman, orang bertakwa itu dalam merencanakan sesuatu itu ada yang spesial loh. Apa yang spesial? Nah, spesialnya itu kita harus menjadikan setiap rencana itu bagian dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rencananya itu, rencana sesuatu itu tuh nggak cuma berorientasi kepada ke dunia, tapi juga berorientasi ke akhirat. Seperti contoh, orang muslim misalkan berangkat kerja jam 7. Nah, kita pun juga sama kan, berangkat kerja jam 7. Tapi bagaimana caranya kita untuk setiap pekerjaan yang kita lalui, setiap apapun yang kita lalui itu merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana caranya? Nah, oleh karena itu, setiap apa yang kita kerjakan itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita lagi kerja, nah berarti saya niat kerja karena Allah. Atau kita lagi belajar, aku niat belajar karena Allah. Nah, kalau misalnya kita berorientasinya kepada Allah, maka insya Allah apapun yang kita jalanin, apapun yang kita lakukan itu Allah ridho. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan aku yang macam-macam itu, bahwa kita tidak boleh beriri hati terhadap apa yang orang lain dapatkan, nikmat yang orang lain dapatkan kepada kita, dan kita hindari menghayal karena Allah nggak suka kita melakukan itu. Kita harusnya melakukan sesuatu yang langsung kita lakukan gitu. Jadi kita harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mampu, dan juga jangan lupa selalu berorientasi kepada akhirat. Mungkin kita nggak mendapatkan hasilnya sekarang di dunia, tapi Allah akan membalas hasil tersebut di akhirat nanti. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, dan semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah menonton, yang telah mendengarkan materi ini.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.